Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita melihat tentang perkembangan bahasa Indonesia, tentu tidak terlepas dari perkembangan ejaannya. Nah, ejaan bahasa Indonesia itu telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Nah, jadi apa aja sih ejaan yang pernah digunakan di Indonesia itu? Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan ejaan. Jadi, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, bisa itu kata, kalimat, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan, serta penggunaan tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya, ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Suwandi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, ejaan yang disempurnakan, hingga ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang ditetapkan pada tahun 1901. Contoh penggunaan ejaan Van Ophuijsen adalah pada penulisan kata sayang, kamu, cantik, nyanyi, dan khusus. Ejaan Suwandi. Ejaan ini disusun oleh Raden Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong OE yang digantikan menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof yang digantikan dengan huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya adalah pada penulisan kata Jumat, rakyat, dan maaf. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan E. Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Tetapi sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Pembaharuan yang disarankan adalah membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu menjadi ai, au, dan oi. Contoh penggunaan ejaan pembaharuan adalah pada kata santai, pandai, harimau, kerbau, gulai, dan sepoi. Ejaan Melindo. Ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Malaysia. Hal yang berbeda dalam ejaan Melindo adalah gabungan konsonan TJ seperti pada kata tejinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ pada kata njonja diganti dengan huruf NC. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan ini gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sarino Mangunpranoto, dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 tanggal 19 September 1967. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK antara lain huruf TJ diganti dengan C, J diganti dengan Y, NJ diganti dengan NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Kemudian huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Kemudian huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan.
Alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Kemudian huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan xenon. Kemudian awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sementara di pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan adalah yang pertama pada penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya ada 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EB, huruf diftong ditambah 1, yaitu EI. Misalnya pada kata geyser dan survei. Kemudian pada penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Kemudian mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Nah, dalam EB ini fungsi yang ketiga dihapus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.